Ana sedang liburan ke Hawaii dan menginap di hotel mewah. Si manajer hotel bilang mereka cuma punya sisa 3 kamar kosong. Ana bisa memilih kamar yang paling disukainya. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan terbaik? Nggak ada jaring nyamuk di jendela kamar kedua. Dan ada yang salah dengan gagang pintu di kamar ketiga. Jadi, Ana harus memilih kamar pertama. Ana pergi ke kolam renang hotel. Dia langsung melihat 3 detail aneh di sana. Bisakah kamu melihatnya juga? Nggak ada tangga di kolam renang, ada 2 matahari di langit, dan cowok ini berjemur dengan mantel musim dingin. Setelah makan siang, Ana mencoba berperahu. Di dermaga, dia bertemu 3 pelaut. Bobby menawarinya perjalanan berlayar dan memancing selama 3 jam cuma dengan harga Rp100.000. Kano menawari Ana kelas menyelam pribadi seharga Rp2.000.000. Dan Daniela menawarkan perjalanan perahu mengelilingi tebing pantai secara gratis. Tapi cuma satu dari penawaran ini yang benar-benar bagus. Bisakah kamu menebak yang mana? Tawaran Kano terlalu mahal. Lihatlah poster yang ada di dermaga. Ada iklan kelas menyelam pribadi seharga Rp200.000. Dan tawaran Daniela nggak aman, perahunya rusak. Jadi, Ana harus menerima tawaran Bobby. Ana terbangun di pulau terpencil di tengah hari yang panas. Matahari bersinar sangat terik, jadi dia harus mencari sumber air secepatnya. Ada laut di dekatnya, tapi dia nggak bisa minum air asin. Dia menemukan kabin terbengkalai berisi beberapa barang yang sangat berguna. 2 kaleng cat kosong, 1 besar dan 1 kecil, gulungan aluminium foil, 1 bola bisbol, sepatu kets tua, dan beberapa barang berguna lainnya. Barang tambahan mana yang bisa Ana pakai untuk digabungkan dengan barang sebelumnya untuk mendapatkan air minum, buku, segenggam kerikil kecil, atau kantong plastik? Buku nggak berguna untuk masalah ini. Kerikil bisa ditemukan di seluruh pantai. Dan untuk kantong plastik, Ana bisa mengisi setengah kaleng cat besar dengan air laut, lalu taruh kaleng yang lebih kecil di dalamnya. Selanjutnya, dia harus menggunakan tali dari sepatu kets untuk menarik kantong plastik di atas kaleng besar. Terakhir, taruh bola bisbol di atas kantong plastik tepat di atas kaleng yang lebih kecil untuk membuat lekukan kecil. Kemudian, tinggalkan di bawah sinar matahari. Air minum akan menguap dan mengembun ke kantong plastik. Lekukannya akan mendorong air ke kaleng cat yang lebih kecil. Ana pun menjelajahi pulau itu. Tak lama, dia menemukan terowongan dan tersesat di dalamnya. Di dasar terowongan, Ana melihat 3 lubang menuju kebebasan. Namun sayangnya, setiap lubang menyembunyikan potensi bahaya. Cumi-cumi besar bersembunyi di lubang pertama, ada hiena lapar di lubang kedua, dan ada landak beracun yang bersembunyi di lubang ketiga. Bisakah kamu membantu Ana memilih cara teraman untuk menyelamatkan diri? Ana harus memilih lubang berisi cumi-cumi. Cumi-cumi nggak bisa hidup selain di air laut. Jadi, Ana harus menunggu sebentar. Cumi-cumi itu akan melemah dan dia bisa menyelamatkan diri. Ana lapar dan pergi ke hutan untuk mencari makanan. Tapi dia nggak sendirian di sini. Bisakah kamu menemukan binatang tersembunyi di sini? Ada 6 hewan di hutan ini. Ada kupu-kupu, buaya, kelinci, unta, ular, dan rusa. Akhirnya, Ana menemukan 3 semak buah beri. Semuanya terlihat lezat, tapi cuma 1 yang aman untuk dimakan. Bisakah kamu membantu Ana membuat pilihan yang tepat? Dia harus melihat monyet-monyet itu. Mereka menjauh dari semak pertama karena itu tanaman mutan. Lihat, dia bergigi dan mengeluarkan gas beracun.
Sementara itu, para monyet menikmati buah beri dari semak kedua dan ketiga. Tapi seekor kobra bersembunyi di bawah semak ketiga. Jadi, semak kedua adalah pilihan teraman. Kulit Ana terbakar sinar matahari saat berjalan-jalan. Barang dari kabin apa yang bisa dia pakai untuk mendinginkan diri? Aluminium foil, air tawar dari kaleng cat, atau spons berisi air laut? Spons dengan air asin cuma akan memperburuk kulit Ana yang teriritasi, dan air minumnya terlalu berharga untuk dibuang untuk mandi. Sementara itu, aluminium foil adalah alat yang bagus untuk mendinginkan tempat tinggalnya. Ana bisa menutupi atap dan dinding kabin untuk memantulkan sebagian panas matahari. Keesokan harinya, Ana melanjutkan perjalanannya di sekitar pulau dan menemukan desa terbengkalai. Dia menemukan sebuah mobil dengan kunci masih di dalamnya. Mobil itu diparkir di luar perpustakaan setempat. Tapi sebelum Ana bisa berbuat sesuatu, gunung berapi di dekatnya meletus. Dia nggak melihat tanda-tanda lava merah menyala, tapi awan asap hitam besar bergerak ke arahnya. Awan itu akan sampai ke tempat Ana berdiri sebentar lagi. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, pergi ke ruang bawah tanah perpustakaan yang dipenuhi kelelawar vampir. Kedua, naik tangga ke atap perpustakaan dan bersembunyi di sana. Atau, nyalakan mobil dan mencoba kabur. Debu vulkanis sangat panas dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Ana nggak mungkin berlari lebih cepat dari debu atau bersembunyi dari awan di atap. Jadi, pilihan teraman adalah mengunci diri di ruang bawah tanah bersama tetangga kelelawar yang menyeramkan. Di ruang bawah tanah, Ana melihat jam dinding besar. Ini terjadi ketika jarum menit dan jam tepat berada di antara 1 dan 2. Selain itu, dia melihat kedua jarumnya bertumpuk satu sama lain. Bisa tebak pukul berapa ini? Pukul 12.00. Jarum menit dan jamnya berada tepat di antara angka 1 dan 2, di tengah angka 12. Ana melihat sekeliling dan menemukan jalan rahasia di ruang bawah tanah. Dia memasukinya dan jatuh ke sungai bawah tanah yang membawanya ke air terjun besar dan kemudian ke sungai lebih besar yang dikelilingi dinding gua berbatu. Dia mencoba berenang menjauh, tapi kekuatan air terjun menciptakan arus balik, menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Ana harus bertindak cepat. Apa saranmu? Berenang maju melalui air yang menerjang? Berenang ke samping dan mencoba memanjat dinding? Atau menyelam sedalam mungkin, lalu berenang keluar dari tarikan air terjun? Berenang ke depan bukanlah pilihan bagus, arus akan menariknya ke belakang juga. Dia tak mungkin bisa melawan kekuatan air secara langsung. Namun, kalau Ana turun sedalam mungkin di mana arus air nggak begitu kuat, dia masih punya peluang bagus untuk menyelamatkan diri. Begitu Ana keluar, dia bertemu penyihir jahat. Dia menawarkan kesepakatan. Kamu harus memasuki 1 dari 3 terowongan berwarna merah, biru, dan kuning ini. 2 diantaranya mengarah ke lubang hitam, sementara 1 yang lain mengarah ke kamar hotelmu. Dengarkan petunjukku dengan baik. Pilih yang merah, dan kamu akan tak menghilang. Yang biru tak berbeda, itu bohong. Sementara yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Bisakah kamu membantu Ana membuat pilihan yang tepat? Penyihir itu mengatakan terowongan merah tak membuatnya menghilang, berarti Ana akan menghilang. Jadi, mari coret yang merah. Dan yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Artinya, yang kuning sangat mirip dengan yang merah. Jadi, sekarang kita bisa mencoret yang kuning juga. Ana harus memilih terowongan biru.